Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Krista Gatavanrum dari Prodi 4 Kebidanan. Saya di sini dari kelompok 2 bertugas sebagai moderator. Dari kelompok kami akan membahas mengenai kebutuhan manusia sekitar sesuai dengan perannya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Makhluk holistik. Holistik berarti keseluruhan atau utuh. Manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh atau paduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, atau sering disebut juga sebagai makhluk biopsikologisial spiritual. Yang pertama, makhluk biologis. Manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Mempunyai kebutuhan yang berguna untuk mempertahankan hidupnya, tidak terlepas dari hukum alam. Dilahirkan, berkembang, mati. Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Kedua, makhluk psikologis. Manusia mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan, mempunyai daya pikir serta kecerdasan, mempunyai kebutuhan psikologi agar pribadi dapat berkembang. Selanjutnya yaitu makhluk sosial. Manusia perlu hidup bersama orang lain, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup. Kebudayaan mempengaruhi komponen sosial manusia, dipengaruhi dengan lingkungan sosial dan dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Yang keempat, makhluk spiritual. Manusia memiliki keyakinan dan mengakui adanya Tuhan. Manusia memiliki pandangan hidup, dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Manusia sebagai sistem terdiri atas sistem adaptif, sistem personal, sistem interpersonal, dan sistem sosial. 1. Sistem adaptif merupakan proses perubahan individu sebagai respons terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau menurut Roy pada tahun 1976, perilaku adaptif merupakan perilaku individu secara utuh untuk beradaptasi menangani rangsangan lingkungan. Yang kedua, sistem personal. Sebagai sistem personal, manusia memiliki personal, persepsi, dan bertumbuh kembang. Sistem personal disebut juga sebagai individu. 3. Sistem interpersonal. Sebagai sistem interpersonal, manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. Menurut King 1976, sistem interpersonal disebut juga kelompok. 4. Sistem sosial. Sebagai sistem sosial, manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam pengambilan keputusan di lingkungan yang baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan. Kebutuhan pada satu tingkat harus terpenuhi sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis seperti oksigen, cairan, Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup. Ancaman tersebut dapat berupa penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan, dan sebagainya. Contoh berikutnya yaitu perlindungan